Dan tentunya kita ingin Medan ini satu memang kesehatannya semakin lebih baik, lebih energik, lebih sehat, lebih ramah, lebih nyaman ditinggali, dan juga semakin berbudaya. Nah, harapannya adalah kita tetap bisa berjalan bersama untuk membangun kota kita. Dan kedepannya ayo kita bangun Medan yang lebih baik, lebih maju, dan Medan untuk semua. Assalamualaikum, Bang Waalaikumsalam. Riko. Aku manggil Riko lah ya. Boleh apa aja Abang bang, lah ya. terserah abang lah. Abang lah ya. Waalaikumsalam. Iya. Riko Waas. Ya, Ya. Apa itu Bang? Marga Waas itu marga apa? nama orang tua, Oh, nama orang tua, bukan marga. marga juga ya, Hmm, kita campuran-campuran lah ini. iya. Iya. Apanya? Campur apa ini sekarang? Campur Aceh, Campur Aceh. ada juga, ada dari timur juga Oh, dari timur juga. ya. Jangan-jangan Habib juga ini nggak? Wah, sur kita kalau itu. Ini eh apa namanya? Selama 2 minggu ini nama Abang viral ini. Wah, Iya, jujur secara pribadi saya kenal, namanya kita berada di ruang yang sama kan pernah, abang kan pernah caleg juga. Tapi begitu muncul nama Bang Riko Was sebagai wali kota Medan, kemudian Jakiuddin ya. sebagai wakil wali kota diusung oleh Gerindra Nasdem. Wah itu semua orang ada terkejut, keras katanya. Positifnya terkejut terus jadi pembicaraan, makanya ini harus kita undang ini, Bang Riko ini, ya kan? Masih muda, kita pingin tahu dia ini mau ngapain kok tiba-tiba mau jadi wali kota. Apa kok nekat kali? Modal rupanya. Modal keberanian aja satu bang, Ah, itu pasti keberanian. ah. Dua, pasti kalau misalnya kita bilang mencalon wali kota bang, sebenarnya orang kira saya baru kali ini. Oh berarti udah pernah sebelumnya. Tahun 2020 sebenarnya saya udah mulai masuk ke situ bang. Oh, Jadi kita udah pemain lama rupanya ini ya. Jadi ada kita buat apa namanya promosi-promosi juga. Pada saat itu kita mencoba mendekati partai, ya kan? Cuman pada saat itu belum. Nah kali ini ternyata diamanahkan, diperintahkan oleh partai Nasdem, lewat DPP dan DPW. Ya, kemarin di tanggal 20 Juni ya bang. Namanya kan saya duluan ini. Deklarasikan untuk menjadi bakal calon wali kota. Nah, lalu tentunya ya kita juga melihat sekarang politik kita sekarang juga banyak didominasi sama anak muda kan, banyak ada milenial lah. Kalau saya mungkin umurnya milenial. Ya, Kalau dibilang muda kali juga enggak. Ya milenial akhir lah. Milenial akhir. Iya. Sikit lagi. Sikit lagi udah generasi X ya. Sikit lagi. Tapi tetap milenial lah dia, Tetap Bang. milenial 40 ke bawah ya. Hampir kan sedikit lagi 40. Saya rasa memang sebenarnya bukan hanya tren ya Bang. Karena ini memang bagaimanapun anak muda ini yang mungkin dulunya mungkin tidak terlalu dekat dengan politik, sekarang itu anak muda mulai dekat dengan politik. Karena memang bagaimanapun kontribusi pikiran-pikiran muda ini juga rasanya kita butuhkan juga. Maka dari itu kita juga beranikan diri dengan semangat yang untuk membangun yang dengan baik. Kita beranikan diri lah untuk maju di sini. Dengan tadi perintah partai tadi itu juga. Oke, abang orang Medan. Ya. Oke, punya keberanian modal. Saya rasa bukan keberanian, pasti ada lah namanya pengusaha ya kan. Mana mungkin kosong-kosong kali ya kan. Siap. Kan gitu. Cuman kalau untuk itu aja enggak, pasti punya konsep kan. Kayak mana rupanya Bang lihat Medan ini? Ya Medan. Dan kayak mana rupanya mau abang bikin apa Medan ke depan ini dan seperti apa rupanya Medan sekarang ini sehingga abang kepingin maju? Medan yang sekarang saya rasa sudah mulai ada perkembangan baik ya Bang. Kita sudah mulai menanjak. Tingkatan kita sudah mulai makin lama makin baik. Cuman kita kedepannya ingin ada pembangunan yang sustain, yaitu berkelanjutan. Pembangunan itu haruslah berkelanjutan. Yang sudah dilakukan yang lama-lama itu wali kota lama, mereka sudah lakukan yang terbaik. Nah dengan itu apapun konsep yang sebelumnya ada, kita perhatikan dan tentunya kita lanjutkan dengan baik juga. Dengan konsep-konsep yang sudah ada juga. Tapi kita gabungkanlah apa yang kebutuhan masyarakat juga terkini. Karena bagaimanapun kan berevolusi masa kita ini tuh. Kita juga melihat kebutuhan-kebutuhan ke depan. Dan tentunya kita ingin Medan ini satu memang kesehatannya semakin lebih baik, lebih energik, lebih sehat, lebih ramah,
lebih nyaman ditinggali, dan juga semakin berbudaya. Nah, karena kita juga memang agak concern bagaimana identitas kota Medan kita ini semakin lama semakin terkikis. Nah, harapan kita ada ke depan Medan yang berbudaya, Medan yang kreatif, Medan yang layak ditinggali dengan nyaman dan aman. Detailnya seperti apa itu, Bang Riko? Misalnya Medan, Ya. Medan yang sehat. Oke. Kalau Bobby kan dia bilang Medan yang sehat itu Ya. seluruh orang yang punya KTP nggak perlu sudah Betul. bisa, misalnya dia gitu. Ya. Kemudian Medan yang berbudaya itu seperti apa? Baik. Kira-kira detailnya seperti apa? Baik. Biar ini masyarakat Sumatera Utara khususnya warga milenial, ya Warga kan? Medan, warga Medan. Kalau yang lama-lama mereka udah tonton, yang Iya. baru mana tahu lebih menarik. Nah, Siap. Sorawa kan itu. Baik, kalau kita bicara tentang kesehatan kan, Iya. apa yang sudah dilakukan wali kota kita, Pak Bobi, bahwasanya seluruh masyarakat itu bisa dilayani dengan bagus, dengan bisa ada UHC juga. Nah, harapan kita ke depan adalah kita membangkitkan trust-nya lagi, Bang. Membangkitkan kepercayaan bahwasanya orang itu mau berobat itu di Medan. Oh, Nah, ini kan kita punya masalah juga nih. Ya, kita tahu lah. keluar lah Malaysia. ya. Ya, banyak sekali harusnya finansial yang bisa diserap oleh Kota Medan, orang kita yang sangat dekat dengan luar negeri ini, yang mungkin cuma 35 menit sampai, mereka pergi ke sana. Dan akhirnya terbuangnya ke sana. Ya tapi trust itu kan persoalan fasilitasnya, Betul, Bang, Bang. kan? Nah. Nah, kira-kira seperti apa Betul. rupanya mau Abang bikin agar orang tidak keluar? Kalau misalnya kualitasnya sama, oke. Baik. Apa yang perlu dibenahi rupanya Dan menurut memang Abang? satu fasilitas rumah sakit juga harus dibenahi. Oke. Lalu pelayanannya, Bang. Pelayanan kita bagaimanapun masyarakat harus dirasa betul-betul dilayani dengan baik. Oke. Mulai ya. dia masuk, pertama Betul. masuk IGD kah, ataupun udah dimasuk di kamar, bagaimana pelayanannya, bagaimana menyapanya, dia betul-betul merasa dilayani di rumah sakitnya. ya. Yang ketiga, bagaimana kualitas dokternya dan memberikan trust itu tadi. Bagaimana dokter itu bisa memberikan kepercayaan. Satu, memang jangan sampai ada salah diagnosa. Jangan salah diagnosa, juga bagaimana kuantitas dokter kita juga diperbanyak. Nah, sehingga dokter-dokter yang ada ini juga bisa memberikan pemahaman ke masyarakat bahwasanya kami ini dependable, kami ini bisa dipercaya untuk bisa berobat ke kami gitu. Ini dibutuhkan gitu. Sehingga kita pun perlu untuk mempromosikan itu juga. Kita bisa berkaca sama yang di luar negeri bahwasanya dokter-dokter itu dipromosikan. Diberikan ini dokter ini bagus, ini dokter ini bagus, dokter ini bagus. Nah, kita juga butuh seperti itu. Dokter ini bagus seperti ini, dokter ini spesialisnya ini, dan success story-nya itu perlu diviralkan gitu loh. Success story dari pengobatan yang ada di Kota Medan ini harus diviralkan juga, harus diceritakan ke masyarakat. Salah satu program Bang Riko itu Medan menjadi pusat kesehatan ya. Salah semacam industri kesehatan lah ya, harus. sehingga tidak pendapatan di kesehatan itu tidak lari keluar ya, kalau mereka semuanya kemari ya. Iya, tentu bertahap, Bang. Ya, Nah, kita itu bertahap, kita kan membangun kepercayaan ini kan pelan-pelan juga. Kita harus ada apa yang harus diselesaikan dulu, itu kita harus selesaikan. Termasuk kesehatan tadi juga, kita perhatian kita kepada stunting itu juga harus diselesaikan. Dan stunting ini kan permasalahannya kan nggak hanya begitu anak itu lahir, habis itu kita selesaikan masalahnya, kan nggak. Dia harus dari sebelumnya. Nah, ini kan tentang perhatian kita kepada ibu hamil dan bagaimana suami itu memperhatikan istrinya. Nah, itu kan juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada keluarga ini, bagaimana merawat keluarganya dan bagaimana anak-anaknya nanti. Oke, Bang Riko. Ini kan kita sama-sama orang Medan nih, sama-sama ngalami nih kan. Di bawah itu, gimana Bang Riko menyelesaikan ini, atau apa yang Bang Riko tawarkan ke masyarakat warga Medan? Itu pertama yang sederhana-sederhana aja, banjir. Ya. Ya. Yang kedua geng motor. Ya. Berarti keamanan. Yang ketiga tata kota, ini Sambu kan mulai bersih. Zamannya Pak Rahutman ini kan sempat oke kan. Nah, kalau soal infrastruktur, itu kan oke nih. Ini kan bersih. Bang Bobi ini infrastruktur kan mulai underpass, tata kota, apa semua dia sudah oke kan. Nah, kalau yang 3 poin ini, apa yang sudah atau yang akan dilakukan oleh Bang Riko? Mungkin sudah Bang Bobi sudah melaksanakan. Apa penguatan-penguatannya? Ya, tentu memang kita juga mempercepat bagaimana blueprint drainase kita juga selesai juga. Lalu juga bagian drainase itu juga bisa masuk ke tingkat-tingkat yang paling dalam juga, ke masyarakat-masyarakat. Lalu kita bermasalahan kita juga kan di utara nih, Bang.
Bagaimana banjir rob ini kan selalu masih ada. Tanah Belawan ya. Ya, tapi kan sekarang sudah dibangun juga oleh Kementerian PUPR bentengnya yang baru. Nah ini kan bertahap juga sehingga nanti masyarakat mungkin beberapa tahun ke depan akan merasakan hasilnya. Tapi di situ kan kita harus siapkan juga pembangunan box culvertnya juga, terus kita buat juga rumah-rumah pompa. Nah ini kan juga bagaimana air itu bisa kembali lagi ke pembuangannya. Ya, betul. Ini salah satu yang itu juga, dan juga kita juga di area-area di area-area benteng itu juga kita harus cari juga daerah-daerah di mana bisa menanam mangrove lagi, menanam penghijauan lagi. Nah jadi harapannya bisa berjalan seperti itu gitu. Nah sehingga banjir rob itu mulai bisa tertahan lah. Memang pelan-pelan, tapi saya yakin pemerintah kita yang sedang berjalan sekarang sudah mengarah ke sana. 5 tahun ini selesai persoalan banjir dengan APBD potensi yang ada, dengan program tadi itu. Ya. 5 tahun ini khususnya di utara, menurut Bang Bobi dengan konsep tadi bisa selesai harus masalah banjir. Selesai karena yang direncanakan kan seingat saya memang sampai 2025 ya pembangunan ini. Makanya dari situ juga. Tapi kita harus lihat juga daerah-daerah yang memang masih rawan juga. Apakah dia berkolam? Nah, itu kan harus kita lihat tata ruangnya dia. Oke, kalau untuk ke geng motor ini, apa ini problem utamanya nih sekarang sehingga muncul geng-geng motor ini? Masyarakat resah karena makin berani orang tuh kadang-kadang duduk bawa parang. Ini gimana ini konsepnya? Kan memang Bang, ini kan permasalahan yang multi kompleks juga Bang. Misalnya dari pendidikan, ya kan kesenjangan sosial media. Bagaimana mereka melihat dunia luar yang begitu cepat. Akhirnya kan mereka juga pengen punya ini, pengen punya itu. Ya kan, jadi kan ada keinginan yang rasanya sebenarnya belum mereka harusnya dapatkan misalnya. Mereka kan harusnya bekerja dulu untuk dapatkan sesuatu. Nah, ini juga harus diberikan perangkulan itu mulai dari sekolah dasar dulu. Mulai dari mulai dari PAUD, keluarga itu harus melindungi, harus bisa merangkul keluarganya. Di SD pemahaman dari guru-guru juga, SMP, SMA, dan juga sekolah-sekolahnya itulah yang harus semuanya bisa merangkul ke sana. Lalu juga penegak-penegak hukum kita juga ikut serta sana. Nah mungkin di daerah-daerah yang mungkin rawan, tentu mungkin ada penutupan jalan tertentu yang harus kita disikapi ya. Maksudnya harus ada pengamanan yang khusus lah untuk itu, dan juga penerangan Bang di daerah-daerah yang rasanya masih rawan. Nah kita harus mengajak kembali, mungkin kita bisa terapkan kembali, menguatkan kembali siskamling juga. Dan juga mengajak ormas-ormas, organisasi masyarakat, kepemudaan, keagamaan itu bisa merangkul semuanya. Kita bersama-sama, kita duduk bersama, kita selesaikan permasalahan yang menjadi kerawanan ini gitu loh. Nah penyakit-penyakit yang terjadi sekarang. Penyakit sosial itu ya. Iya. Oke, kalau yang untuk kebersihan itu ini kan di mana-mana sekarang balik lagi sambung lagi. Ya, betul, Bang. Petisa, baru kemudian di daerah Simalingkar ini kan mulai yang sebenarnya waktu zamannya Pak Rautman kita tengok begitu dibersihkan semua ternyata besar sambut rumahnya. Ini kan sekarang kan menurut Bang Riko, apa strategi untuk menyelesaikan itu? Artinya dari sisi tata kotanya bersih, kemudian juga tindak kekerasan terhadap pedagang kaki lima juga tidak juga terlalu ada aspek kemanusiaannya, pendapatan mereka juga bisa lebih terus kemudian keamanan di pasar-pasar itu juga kembali muncul kan? Iya. Kita ingin membangun ini secara humanisme. Kita ingin banyak berdialog. Kita ingin banyak berkomunikasi dengan para pelaku yang ada di pasar ataupun siapapun yang pasar. Tapi kita bicara kebersihan ini kan juga menyeluruh juga. Kita nggak hanya bicara pasar aja, kita kan keseluruhannya. Itu yang saya bilang tadi, kita harus berdialog, dan juga permasalahan kalau misalnya di sekitar kita juga dari hulu ke hilir kita selesaikan juga. Nah dari hulunya kita harus juga mengajak kepada masyarakat bagaimana mereka harus membuang sampahnya. Memang ini pekerjaan yang nggak mudah juga. Tapi kita harus bisa terus mengkomunikasikan dan merangkul masyarakat, bagaimana masyarakat ini peduli sama lingkungannya. Nah ini kan harus dimulai Bang. Nah ini jangan sampai kita terus-menerus terbiasa. Nah ini kan haruslah kita ikut turut serta. Dan juga memang kita harus berikan nilai-nilai, mulai dari tingkat atas sampai paling bawah, supaya bisa masyarakat itu merasa terangkul. Dan bisa kita tunjukkan lah value-nya pemimpin-pemimpin kita, mulai dari tingkat atas, mulai dari camat, lurah, dan lain sebagainya, harus tunjukkan bahwasanya kebersihan itu yang terbaik untuk kota ini.
mulai dari hulunya. Baru dari hilir juga memang cara-cara penanganan sampah ini juga bermacam-macam. Apakah yang sudah sampai di tempat pembuangan akhirnya? Nah ini kan juga harus ada teknis-teknis yang bisa dilakukan. Kita banyak pelajaran-pelajaran di situ. Apakah itu dijadikan gas, apakah jadi karbon? Nah ini harus ada penyelesaian. Didaur ulang lagi dia. Didaur ulang lagi. Lalu juga ada kawan-kawan yang juga bisa mendaur ulang plastik-plastik. Nah ini bahkan bisa menjadi eco brick juga ini. Nah, kita baru ketemu kemarin kawan-kawan yang bicara tentang bagaimana penanggulangan sampah terutama di Sungai Deli juga, dan juga di bantaran-bantaran sungai kita, dan mereka juga mulai buat yang namanya eco brick, itu dibuat mulai dari plastik, jadi bisa dipergunakan kembali untuk itu. Nah ini kita harus bisa menggerakkan cara-cara seperti ini secara menyeluruh juga. Bagaimana penanggulangan sampah pelan-pelan untuk bisa kita bersihkan lagi kota ini, Pak. Oke Bang, ini agak mendasar nih kalau aku melihat. Pertama gini Bang, Abang kepingin Medan ini, referensi Abang ini terdekat ini Abang mau jadikan, oke lah tadi programnya ya, tapi aku belum menangkap misalnya Abang kepingin Medan ini, apakah saya seperti Kuala Lumpur misalnya, Jakarta atau Swiss atau apa, dengan potensi kondisi objektifnya nih ya, kira-kira sebenarnya itu program-programnya sudah Abang jelaskan. Abang maunya Medan ini kalau bisa 1 periode 2 periode, karena itu kan terlihat oleh masyarakat kan, dalam jangka 5 tahun, atau kalau diberi amanah sukses itu 10 tahun ke depan ini, dalam bayangan Abang mau seperti apa ini Medan yang Abang bayangkan ini? Kalau saya Bang, jujur aja, saya nggak ingin meniru kota lain. Bagi saya Medan adalah Medan. Medan lah yang terbaik bagi saya. Apapun yang dibuat dari dasarnya kota Medan ini, sebenarnya Medan ini mempunyai dasar yang baik. Tapi saya mengharapkan Medan ini nantinya ke depannya, kita tidak mengejar bagaimana modernisme ke depan saja. Gitu. Memang modernisme itu selalu datang. Tapi kita nggak mengejar harus menjadi kota-kota besar yang seperti lain. Tapi kita tunjukkan kebudayaan kita, jati diri kita, identitas kita perlihatkan. Karena ini yang bisa menjadi daya tarik orang mau datang ke kita. Gitu. Jadi bukan hanya kita pengen punya gedung tinggi, punya apa. Kalau misalnya secara fasilitas memang kita harus kejar. Kita harus ada infrastruktur yang terkesan bisa juga humanis pada masyarakatnya. Tapi kita juga ingin tunjukkan bahwasanya Medan ini tidak kalah dengan kota-kota lain yang di Indonesia. Bahkan kita harapkan begitu kita punya budaya yang begitu bagus, yang kita bisa promosikan keluar, harapannya adalah orang bisa melihat Medan ini menjadi sentral kebudayaan yang di situ adalah melting pot kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Berarti Abang lebih fokus ke karakteristik Medan yang ditonjolkan ya, budayanya, kulturnya, semuanya. Itu yang akan memancing investasi juga. Karena apa ya? Gini Bang, kita misalnya kita datang ke kota-kota misalnya Bali atau Jogja, Abang begitu sampai Abang bisa rasakan Abang nyampe di Bali gitu. Karena dari suaranya, dari orang yang pakai bajunya, segala macam itu udah terlihat di sana ya. Di Medan kan bisa langsung nampak. Begitu kita nyampe, mau mana kan gitu. Itu salah satunya. Salah satunya. Tapi kebudayaan kita yang paling mendasar ini harus bisa terlihat juga. Salah satunya kebudayaan macam kebudayaan Melayu, Batak, Karo, semuanya yang ada di sini tuh harus bisa terlihat. Nah, ini menjadi perhatian juga bagaimana Medan ini memiliki identitas yang bisa dikembangkan lagi ke depan. Oke Bang, sudah tergambar semua ya. Jadi itu konsep Abang untuk Medan ke depan ya. Tapi kan pertanyaannya, kalau Bobi itu dia menantu presiden. Jadi di zaman dia APBD langsung 8T karena dia bisa mengawal. Karena anggaran yang Abang bilang tadi itu, program itu kan butuh anggaran, bukan semata-mata dari APBD. Abang punya kemampuan jaringan, biar masyarakat Kota Medan kan gitu, ngobrol programnya duitnya mana kan gitu. Bobi dilihatnya, Dok, terlepas lah apa latar, orang nggak mau tahu latar belakangnya apa. Yang penting dibawanya dari sana, jalan tol nyambung, underpass, ambil kementerian ini. Nah, Abang punya apa itu? Punya nggak itu? Kira-kira begitu nih. Kalau iya kan, kalau APBD aja, apa yang bisa Abang tarik dari luar? Terserah, mau itu dari APBN, mau dari luar negeri, misalnya pinjam investasi apa, terus dibikin menjalankan program Abang itu, terjadi penyerapan tenaga, kira-kira jaringan akses, walaupun Abang masih muda, apa yang bisa Abang sampaikan ke masyarakat Medan? Aku juga punya, bro, gitu loh. Ya intinya begini Bang, pemimpin ini haruslah diciptakan bisa berkomunikasi ke segala arah.
terutama di tingkat-tingkat yang nasional maupun di internasional. Nah, di sini kita juga harus bisa, talenta kita harus dipaksa untuk bisa berkomunikasi ke hal-hal tersebut. Apakah investasi segala macam. Nah, kita punya partai-partai yang mendukung kita. Nah, salah satunya di situ ada jaringan-jaringan yang terbentuk di sana. Di sinilah bagaimana seninya kita bisa mencari kawan-kawan kita yang baru, komunikasi yang baru, bagaimana jaringan yang baru. Nah, di situ kita harus bisa bermainlah di sana untuk bisa berkomunikasi. Dan saya rasa itu harusnya menjadi modal dasar ya, Bang. Anggaplah kita tidak mempunyai kekuatan yang terlihatnya luar biasa besar, tapi kekuatan komunikasi yang tepat itu harusnya bisa mendapatkan perhatian yang baik juga untuk kita melihat ke Kota Medan. Dengan kita punya program yang baik, kita tunjukkan ke depan, dengan konsep-konsep yang tepat sasaran, orang akan mempunyai ini trust-nya bagus ini saya percaya nih sama program ini, dan ini layak untuk kita perhatikan. Nah, caranya adalah memang kita harus bisa meyakinkan mereka. Nah, itulah bagaimana kita itu harus dipaksa untuk bisa meyakinkan orang. Oke, meyakinkan. Iya. Orang punya kemampuan komunikasi itu, masyarakat tadi udah dengar. Masyarakat selain yang baru, yang lama ada nggak gitu loh? Maksudnya gimana, Bang? Gimana yang lama? Yang lama misalnya jaringan. Oh, saya Nasdem, Gerindra, om saya di situ kalau untuk kan gitu kan. Masyarakat kan itu kan bukan hal yang negatif, itu juga modal kalau dikelola, artinya orang teras, oh bisa ini Bang Riko, kenapa? Dia omnya dekat sama Prabowo, tinggal kan gitu. Nah, kenapa daerah lain tidak seperti Medan? Karena kebetulan di sini aksesnya ke kepala daerahnya walaupun masih muda misalnya gitu maksudnya. Nah, publik ingin tahu ini selain yang Bang Riko jelaskan tadi itu, kira-kira kalau Bang Riko dipilih oleh masyarakat Sumatera, oleh warga Kota Medan, karena mereka kepingin Medan itu seperti yang Bang Riko bilang, selain komunikasi untuk ngawal anggaran, ada kakinya di sana gitu loh, kira-kira gitu. Sebenarnya apa yang Abang tanya udah dijawab sebenarnya sama Abang sendiri. Enggak, kalau kita tahu, Iya. yang masyarakat ini kan mindsetnya beda, Bang Riko. Kalau yang lama-lama nganggap itu, kalau yang sekarang oligarki kata isu, nggak peduli milenial, yang penting cocok rasa dia. Ya, saya rasa sebenarnya ya seperti saya sampaikan tadi, Bang. Saya rasa malah yang lebih penting adalah tentang komunikasi ini. Jaringan yang ada di atas ini adalah pengawas untuk kita. Bagaimanapun mereka ini yang mendorong kita, mendorong kader-kadernya, mengharapkan apa yang mereka pikirkan tentang idealnya sebuah kota, itu adalah di dalam rohnya mereka. Karena bagaimanapun partai ini diciptakan untuk membangun bangsa dan negara, membangun daerah, membangun kota. Nah, jadi sebenarnya apa yang mereka pikirkan dalam ruang partai-partai yang mendukung ini, mereka kan pikirkan bahwasanya Medan itu harus maju melesat. Kita ingin bagaimana Medan itu ideal, Medan itu bisa dirasakan, dimiliki untuk semua. Nah, mereka itu merasa aman, nyaman, senang tinggal di Medan. Medan itu bisa meningkat segala macam. Oke. Jadi saya rasa yang seperti itu, Bang, sebenarnya yang harusnya kita bisa pikirkan gitu. Oke, berarti dari sisi Abang juga agar ada suasana kondusif. Kemudian juga di warga Kota Medan dalam beberapa hal, misalnya kebijakannya itu harus humanis dalam apa hal ya. Nah, ini pertanyaannya, Bang, ini yang lagi marah ini sekarang ini. Itu petisah itu kan lagi resah. Pedagang-pedagangnya itu penjualan berkurang, terus kemudian juga omset juga berkurang, terus kemudian harga rukonya juga mau dinaikkan. Nah, itu gimana, Bang, menyikapi? Karena ini mau didengar ini, karena petisah itu itu kalau orang Medan kita dulu kalau nggak ke petisah nggak aman, itu terus apa namanya, kalau di luar itu sarinanya, kalau di sana kan ini petisah ini kalau kita dari mana petisah mama, ini kan makin sunyi ini. Nah, gimana, Bang, menyikapi atau apa solusi untuk pedagang petisah? Saya kemarin ketemu sama beberapa, ada sekitar 200 kakak pedagang yang menempati ruko-ruko, tapi 200 pedagang ini kan dampaknya ini kan menjadi sentral, orang merasa kehilangan. Ini juga dari sisi wisata, dari sisi apa, ini kan terkenal ini petisah ini. Mungkin Bang Riko juga udah tahu problemnya ya. Kira-kira mereka mau dengar ini, apa konsep Abang untuk mereka? Satu, Bang, pasar ini
harus direvitalisasi dengan baik. Oke. Ya, dia harus bisa orang itu nyaman untuk hadir di pasar tersebut. Satu, memang ventilasi udara harus baik. Pasar harus kering, lantai kering, dia tidak basah. Yang penting ventilasi udara baik dan juga ada bagaimana ya kipas yang bagus lah, Oke. supaya sirkulasi udaranya Betul, bagus. Nah, lalu pasar yang kering kita tata juga dengan baik, slot-slotnya dengan baik, bagaimana penempatan barang-barang mereka, slot-slot tempat mereka, jadi nama-nama mereka juga harus dibuat dengan Oke. baik. Lalu kedua, ada juga mungkin kita harus berdialog ya Bang dengan mereka. Mungkin nggak ini bisa dilakukan dengan mereka. Kita harus bikin dialog-dialog selalu, yaitu kita diciptakan pasar hybrid juga. Pasar hybrid itu seperti apa kira-kira? Kita bisa lakukan offline dan online. Oke. Jadi mereka tetap penjualan online offline kita lakukan, karena orang suka masih ke pasar untuk Masih, lihat, pegang, oh ini betul. bagus barangnya nih, oh ini lebih hijau nih, oh ini ikannya nih bagus nih segala macam. Iya, Ini kan betul, betul. mereka kan sukanya Iya. gitu ya, Iya, apalagi ibu-ibu. mama. Ya, saya pun suka sebenarnya Bang, jujur Bang, kita ke pasar nih enak kadang-kadang. Karena kita kadang bisa pilih sendiri kan, Betul. tapi kita juga harus dorong penjualan online-nya juga. Nah ini kita harus lagi pikirkan bagaimana sistemnya supaya orang bisa beli itu langsung ke slotnya si A, si B, si C. Nah itu kan kita bisa bikin daftarnya sehingga mereka bisa menambah income-nya juga. Jadi tidak berhenti di offline, tapi bisa kita naikkan ke tingkat online-nya juga. Nah tapi kita harus dorong ini. Bagaimana promosinya, bagaimana mereka, ya itu tadi kita kembali tentang kepercayaan. Menyangkut tentang harga tokonya yang mau dinaikkan itu, abang gimana nyikapinya itu? Ya. Situasinya sekarang ini kan belum, masih tahu lah abang, pasca covid ini kan Ya. pendapat daya beli masyarakat juga rendah. Satu sisi juga mereka keuntungannya juga semakin menipis. Kemudian saya dengar ini Ya. betul tangga ini mau dinaikkan oleh sewanya gitu loh. Mungkin kita harus cari tahu dengan benar juga ya Bang. Maksudnya saya rasa yang kita utamakan tentang bagaimana masalah kenaikan atau apa atau retribusi segala macamnya, saya rasa kita harus utamakan dialog dulu Bang. Apa keluh kesahnya, apa permasalahannya, baru kita ciptakan ini solusinya. Bapak terima nggak kira-kira, realistis nggak? Dan kurang lebih kalau misalnya ini kita lakukan, mungkin meningkatnya bisa sekian. Dan kita pasti jaga itu dengan baik. Jadi kita bagi saya secara pribadi, saya utamakan tentang dialog tersebut. Supaya memang aspirasinya itu masuk ke kita gitu. Jadi pemahaman seperti ini yang ingin kami terapkan. Oke. Terakhir ini, Siap. Bang Riko. Mau terakhir, mau dua terakhir pun nggak apa-apa. Dengan potensi yang abang miliki, Iya. baik itu faktor demografi, mungkin milenial ini kan pemilih terbesar. Iya. Gen Z itu 16 tambah ini 54% pemilih milenial, ditambah yang pemilih generasi X sama baby boomer itu, Iya. itu sekitar udah total mereka sekitar Iya. 30 sekian persen kan. Ini kan satu sisi kalau bisa dikelola ini bisa menjadi konstituen fanatik kan. Terlepas siapa calonnya kan pasti Ya. udah tergambar sama Betul, abang. Abang optimis nggak menang? Ya harus optimis Bang. Ya bukan harus. Apa yang menurut abang bisa menang? Kalau harusnya iya. Iya. Apa yang menurut Bang, abang? kita Saya optimis ini menang karena ini loh. Iya. Gitu. Kita Saya akan nanya ini karena sama milenial biasanya poin-poin. Iya, iya. Kalau kalau misalnya tentang menang sama kita bicara tentang milenial, mungkin kita bagi dua dulu ya Bang ya. Oke. Kalau tentang menang, kita akan siapkan strategi-strategi yang bagaimana bisa menarik sama berbagai macam lapisan masyarakat. Ya itu tentu yang kebutuhan yang kita harus bagi-bagi semuanya. Mulai dari orang tua, ibu-ibu, ya, emak-emak, lalu tentang anak muda, ya, para pekerja, para pelaku usaha, UMKM, industri, ini kan semuanya harus terbagi nih semuanya. Ini kita harus tunjukkan ini program-program yang bisa kita lakukan nanti ke depan. Lalu tentang anak muda, kita bicara tentang anak muda ini jangan lagi menjadi komoditas. Dia harus ikut serta dan dia menjadi partner pembangunan kota ini. Kita Kota Medan mempunyai anak-anak muda yang sangat kreatif gitu loh. Tapi dia harus didorong, diberikan ruang untuk mereka berkreasi lebih luas lagi. Tidak hanya di Medan, tapi kita bisa dorong mereka untuk bisa keluar. Kita promosikan keluar. Bahkan bisa keluar negeri, keluar kota dan lain sebagainya gitu. Dengan talenta-talenta ini kita harus bisa cari juga nih talenta-talenta dan kita kumpulkan. Karena jangan sampai anak muda kita malah berangkat ke Jawa,
mereka besar di Jawa, kita udah nggak bisa ngeklaim lagi bahwasanya ini sebenarnya produk dari kita. Yang sudah tergambar sama saya menarik tuh, yang untuk anak muda. Ya. Yang sudah tergambar sama abang yang ditawarkan untuk anak muda tadi kan bagaimana melibatkan mereka menjadi mitra pembangunan gitu lah Iya. kita, jangan jadi komoditas, jangan jadi objek kan. Iya. Yang kira-kira sudah tergambar ke abang kalau saya mimpin untuk anak muda kalangan ini akan saya apa kira-kira sudah ada nggak? Satu Bang, memang mereka harus dilibatkan ke apa namanya program-program kreatif. Program-program kreatif, kebudayaan, seni, nah itu mereka harus bisa diikut sertakan. Lalu tentang tentang ya tadi lah, misal kita punya talent penyanyi, seniman, misalnya kita punya seniman di Kota Medan itu Bang. Tapi kalau kita tidak munculkan mereka dan buat mereka itu bisa dikenal lebih luas, bagaimana mereka mau berkembang? Akhirnya nanti mereka kecewa bahwasanya mereka itu tidak, Medan ini nggak jadi rumah mereka. Nah ini harus ditarik dan mereka harus ikut serta memberikan ide dan ikut serta di dalam event-event itu, diikut sertakan terus sehingga mereka betul-betul menjadi partner yang berjalan untuk pembangunan kota ini. Dan untuk poin itu Ya. saya lihat di media ya, Ya. abang bukan hanya teori tapi memang selama ini mitra usahanya kalangan muda itu ya, bagaimana menggalang Ya. kelompok-kelompok milenial ini ya. Ya satu itu memang kita banyak bicara dengan kelompok milenial dan kebetulan saya dulu dasarnya juga dari dunia kreatif, nah, sehingga dan seni kebudayaan itu mengalir di kita gitu loh. Nah jadi bagaimana meningkatkan potensinya, kita cukup bisa mengkonsep tersebut gitu loh, sehingga nantinya ke depan masyarakat kita bisa beriringan bersama anak-anak muda ini dan anak muda tidak menjadi faktor yang terkesan mereka di luar. Nah, tapi mereka betul-betul bersama-sama kita berjalan ke depan. Betul. Abang pengusaha kuliner juga ya? Kuliner. Udah 10 tahun ya? Itu Enggak, sejak umur berapa itu? 2005, habis SMA saya langsung. Habis SMA ya? Iya, habis SMA saya langsung. Oh, artinya memang familiar, akrab dengan dunia usaha di masih usia muda ya? Iya, senang lah untuk setidaknya mungkin awalnya niatnya yang penting ada uang jajan, kita bikin usaha sama keluarga. Ternyata ya makin lama makin baik lah. Ya, uang jajan dulu jajan-jajan pecel, sekarang tentu udah bisa jajan mobil ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Oke, Bang. Ya. Ini mau pilkada serentak Ya. 2 November. Ya. Abang, saya kasih waktu ke Abang memberikan pesan ke generasi milenial, ke mama terserah, Ya. juga ke stakeholder pemilu nanti. Kira-kira apa harapan pesan Abang untuk masyarakat Kota Medan menyikapi pilkada serentak nanti di November, 27 November ya? Iya, baik. Oke. Mungkin kawan-kawan semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang di Kota Medan, abang awak semuanya, kakak awak semuanya, tahapan ini adalah tahapan yang harus kita lakukan setelah Pilpres dan ini sudah termaktub dalam undang-undang kita. Harapan kita adalah membangun kota ini tidak bisa berjalannya sendiri, tapi ini adalah mengajak ke seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta. Dan siapa yang mereka percaya untuk bisa melakukan ini, dan mereka harus bisa ikut turut serta ke sana, ikut mendukung. Siapapun calonnya, tapi ikutlah dalam kontestasi ini, ikutlah memilih. Nah, sehingga memang betul-betul nantinya perjalanan politik kita ini benar sehat. Nah, harapan saya ke depan adalah tentu kita harus ada gagasan-gagasan yang tentunya akan diberikan kepada masyarakat. Siapapun yang memberikan gagasan tentu apabila masyarakat percaya kepada kami, tentu kami mohon doa dan dukungannya. Nah, lalu pada nantinya tentu kita juga mengharapkan situasinya tetap kondusif dan jangan ada hal-hal yang kira-kira bisa bersinggungan antar paslon A, B, atau C manapun. Kita harapkan kita sama-sama ini Bang. Orang-orang yang maju adalah orang-orang yang terbaik yang dimiliki Kota Medan, yang mempunyai kesempatan itu. Nah, harapannya adalah kita tetap bisa berjalan bersama untuk membangun kota kita. Dan ke depannya ayo kita bangun Medan yang lebih baik, lebih maju, dan Medan untuk semuanya. Oke. Yap. Sip. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima Bang kasih. Riko, Siap. sehat dan Amin, sukses amin. selalu. Siap. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, yang diinginkan itu bisa dijabah oleh Amin, amin, Allah amin, amin. dan masyarakat warga Kota Medan, khususnya milenial. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Riko, siapa lagi? Kira-kira Waduh, gitu. Tagline-nya. siap, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang.